Heku, gimana kabarnya? Kita balik lagi di Nurina Tak Tak, happy terus, no galau-galau. Tuh, udah keluar lagi dari tadi tuh. You know what to do lah ya. Di deskripsi ada linknya. Apa yang kamu mau ada di situ loh. Ya, mau langsung check out, mau minta diskon boleh ke saya aja langsung ya. Judulnya chat sama saya tentang Oriflame tuh kalau mau harga diskon. Oke. Baiklah, kita di minggu ini udah masuk lagi tok-tok yang baru, yaitu diambil dari salah satu curhat dari seseorang ya yang sudah mengizinkan curhatannya keluar. Kita bacain aja ya, jangan dibacain dulu deh. Gini, saya kasih tahu, dia ini sudah lumayan lama menjalin hubungan dengan seseorang. I'm sorry. Terus sudah masuk ke dalam hubungan yang serius dan melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi lama-kelamaan kok dia merasa menikah yang jadi tujuannya dulu ternyata nggak seindah itu gitu, tidak seindah yang ada di dalam bayangannya gitu ya. Ini curhatannya kayak gini. Dulu kupikir setelah menikah hidup bakal lebih tenang, ternyata yang datang bukan cuma bahagia ya, tapi juga banyak ujian. Beda cara pikir, masalah keuangan, komunikasi yang sering gak nyambung, sampai rasa capek yang kadang sempat diceritakan. Menikah memang indah, tapi ternyata tidak seindah yang dulu kubayangkan. Nah gitu katanya ya. Gimana nih jadinya? Menurut dia menikah itu tidak seindah itu gitu. Dan saya cuma komentar dalam hati saya adalah, masa sih pernikahan gak indah? Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai ya. Nih. Nah, kamu harus membedakan antara hubungan pernikahan itu dengan hubungan sebelum nikah. Ya. Jadi kalau dulu nih kita naksir orang, kita PDKT sama dia, kita cocok ternyata, terus udah gitu jadian, terus udah gitu dalam hati kamu berpikir bahwa kayaknya kalau nikah sama dia everything will be okay gitu. Dia orangnya cantik, ganteng, mapan, bertanggung jawab, ina-inu segala macam, pokoknya yang baik-baik semua ada di dia deh. Ya, jadi kalau misalnya kita nikah tuh udah oke banget gitu kan ya. Yang harus kamu ingat bahwa pernikahan bukan akhir dari perjuangan ya, melainkan adalah awal dari babak yang baru. Ya, pernikahan adalah titik start yang baru, bukan titik akhir. Gitu, ya. Nih. Ada kalanya kita melihat pernikahan seperti garis finish. Ya, setelah menikah seolah semua akan menjadi lebih mudah kelihatannya. Kesepian selesai, ya kan? Masalah hati selesai gitu. Hidup lengkap aja gitu pokoknya, ya. Media sosial pun sering memperlihatkan potret yang indah, seperti foto prewedding. Wah, indah banget kalau foto prewedding gitu kan ya. Cowoknya ganteng, ceweknya cantik, pemandangannya indah, bajunya bagus, pokoknya keren banget ya. Agak-agak ada nuansa-nuansa romantisnya sedikit gitu kan. Selain itu apalagi yang indah? Akad yang indah. Pokoknya udah begitu dia ngomong, saya terima nikahnya binti dengan mas kawin sekian tunai, itu kayaknya nyes banget gitu kan. Terus ada bulan madu, pokoknya semua yang indah-indah di mata kelihatan gitu. Ada rumah baru, ada anak pertama, kedua dan selanjutnya ya kan. Terus dalam hati kecil tuh muncul pertanyaan, kalau udah nikah bukannya memang semuanya akan bahagia? Oh iya emang sih, tapi itu dia yang mau kita bahas ya. Jawabannya tidak sesederhana itu saudara-saudara ya. Pernikahan memang bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup, betul. Namun di saat yang sama ia juga bisa menjadi ruang yang paling banyak menguji kedewasaan seseorang. Iya, betul sekali ya. Yang dulunya kamu masih kekanak-kanakan, yang mungkin kamu sendiri
nggak paham kalau sikap kamu itu adalah kekanak-kanakan, nah di pernikahan itu semuanya terbongkar ya. Nggak ada lagi ruang untuk menyembunyikan sesuatu dari dalam diri kamu di depan pasangan kamu ya. Bukan karena pernikahan itu buruk, tapi karena di sanalah dua manusia yang sama-sama memiliki luka, memiliki ego, memiliki harapan, kebiasaan, dan cara pikir yang berbeda, pastinya harus belajar berjalan dalam satu arah. Nah, kebayang nggak? Ini dengan kepribadiannya, ini dengan kepribadiannya, dan benar-benar harus berjalan dalam satu arah yang lurus. Yang ini nggak boleh belok-belok, yang ini juga nggak boleh belok-belok. Nah, itu ya. Maka ketika ada yang berkata, nikah itu tidak seindah itu deh kak, gitu ya. Mungkin yang sebenarnya ingin disampaikan bukan menikah itu buruk ya, melainkan keindahan tidak datang secara otomatis, ya kan? Keindahan itu dibangun, dirawat, diperjuangkan, dan kadang dibayar dengan air mata yang tidak pernah diunggah ke media sosial. Nah, itu cerita-cerita di balik pernikahan itu yang tadinya kamu nggak tahu, tapi setelah kamu menikah, kamu jadi mengalaminya sendiri, gitu, ya. Ya kan? Nah, lampunya mati lagi kan? Nah, selanjutnya, cinta itu penting tapi tidak pernah cukup. Wah, gimana itu? Saya bacain lagi. Banyak pasangan menikah karena saling mencintai. Betul banget, ya kan? Itu adalah modal yang sangat baik ya. Kalau udah dua-duanya saling mencintai itu baik banget gitu. Tapi dalam kehidupan nyata, cinta tidak otomatis membuat seseorang pandai mengelola emosi. Ya, cinta tidak langsung membuat pasangan mahir mengatur keuangan. Nah, itu dia tuh salah satu sumber sumber masalah dalam pernikahan tuh itu, gitu kan? Cinta juga tidak menghilangkan sifat keras kepala, trauma masa lalu, apalagi tuh kan, atau kebiasaan buruk. Ya memang cinta memang penting sih ya, tapi it's not that enough gitu. Harus ada yang lain-lainnya ya. Bayangkan jika ada dua orang yang sangat saling mencintai, ya, yang satu terbiasa hidup hemat sejak kecil, yang satu terbiasa menghabiskan uang untuk menikmati hidup. Kita nggak usah ngalamin ya, denger kayak gitu aja pasti udah kebayang tuh masalahnya ada di mana aja, ya kan? Ketika penghasilan mulai masuk setiap bulan, cinta mereka tidak serta-merta menyelesaikan persoalan itu. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Loh kan dulu sih waktu belum nikah ya udah suka-suka gue, duit gue mau gue hemat, mau gue abisin, mau gue foya-foyain ya terserah gue gitu. Tapi setelah menikah nggak bisa lagi kayak gitu. Ya, ada banyak kebutuhan yang harus ditanggung, apalagi oleh seorang kepala keluarga, ya, seorang laki-laki, ya kan? Atau nih contoh soal lain, ada pasangan yang dua-duanya saling menyayangi, ya kan? Tapi salah satunya sulit mengendalikan amarah. Wow, ya kan? Setiap konflik berubah menjadi bentakan. Aduh, jangan dong. Lama-kelamaan rasa aman mulai hilang. Ya iyalah, ada orang dibentak-bentak terus. Gimana mau ngerasa aman dalam hatinya, ya kan? Dulu mungkin waktu belum nikah dia nggak kelihatan kayak gitu. Tapi setelah nikah, wah sorry ya, udah nggak ada lagi deh topeng-topeng itu, nggak ada lagi. Ya, semuanya kelihatan wajah asli kamu, mau cakep, mau enggak, mau jelek, mau sifatnya kayak begini begitu, semuanya kelihatan setelah pernikahan. Ya. Nah, disinilah kita belajar bahwa cinta itu adalah bahan bakar. Bukan segalanya cinta itu adalah bahan bakar, tetapi kendaraan rumah tangga tetap membutuhkan kemudi, rem,
arah dan pengemudi yang mau belajar. Bukan cuma pengemudi aja yang mau belajar, pengemudi dan navigatornya juga sama-sama mau belajar. Supaya apa? Supaya mobil si pernikahan ini bisa berjalan lurus, nggak belok-belok, ya, nggak nyasar-nyasar kemana-mana, ya. Oke, sip. Selanjutnya nih, menikah berarti menikahi kehidupan pasangan, bukan cuma orangnya. Betul sekali ya. Sebelum nikah, misalnya nih, sebelum nikah kita jatuh cinta nih sama seseorang. Setelah nikah, kita bertemu dengan seluruh dunia yang dia bawa. Ya, ketemu siapa saja sih? Ketemu keluarganya, kebiasaannya, cara dia mengelola uang, cara dia menghadapi stres, cara dia minta maaf, dan cara dia diam ketika marah. Nah, siapa tuh pasangannya yang kalau lagi marah tiba-tiba diem, yang tadinya cerewet tiba-tiba diem. Nah, itu harus kamu hadapi betul-betul, ya. Nah, bahkan kita juga ketemu dengan masa lalunya. Masa lalu yang indah, masa lalu yang traumatik, dengan seseorang, dengan keluarganya, dengan teman-temannya yang dulu. Itu tuh kamu harus siap menikahi semuanya, bukan cuma menikahi orangnya aja. Oke? Banyak orang mengira mereka mengenal pasangan setelah bertahun-tahun bersama, gitu ya. Kan saya sudah sama-sama dia dari kenal sampai jadian sampai nikah itu udah sekian tahun, pokoknya udah lebih dari 10 tahun. Masa sih aku nggak kenal dia sama sekali? Belum tentu ya. Banyak orang mengira mengenal pasangan setelah bertahun-tahun bersama, padahal kehidupan bersama membuka sisi-sisi yang selama ini tidak pernah terlihat. Kan nih contoh sederhananya ya. Saat masih belum nikah nih, dia selalu datang tepat waktu, ya. Tapi setelah menikah ternyata ia sangat berantakan dalam mengatur rumah. Beda lagi ceritanya tuh, ya. Bukan karena berubah, tapi karena sebelumnya kita belum pernah melihat kehidupan dia sehari-harinya. Ya, iya sih dia tepat waktu kalau janjian, tapi ternyata rumahnya berantakan, anduk basah di mana-mana, taruh di sini, besok kadang di sini. Itu salah satu masalah basic dalam rumah tangga itu, anduk basah, saudara-saudara, ya. Yang udah nikah pasti relate banget sama si anduk basah ini. Oke. Selanjutnya ya, kan tadi kamu harus menikahi seseorang itu bukan cuma menikahi orangnya, ya kan, tapi semua kebiasaannya, masa lalunya, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah konflik bukan tanda salah menikah. Ya, jadi kalau misalnya ada masalah sedikit, jangan langsung kayaknya aku salah deh nikah sama dia. Belum tentu ya. Nih, salah satu mitos terbesar adalah menganggap pasangan yang bahagia tidak pernah bertengkar. Dari mana itu ya? Gak mungkin lah gak bertengkar ya. Gak usah nikah, kita temenan aja sama seseorang bertengkar ya. Adik kakak aja bertengkar ya. Gimana yang dua orang yang totally different ya tiba-tiba disatukan dalam sebuah pernikahan? Gimana kalau nggak bertengkar tuh gimana nih urusannya? Ya pasti ada bertengkarnya, ya kan? Padahal justru pasangan yang sehat bukan yang bebas konflik, ya, melainkan yang tahu cara menyelesaikannya. Ada pasangan yang beda pendapat tentang pendidikan anak. Pastinya dong, ada yang beda soal pekerjaan, ada yang beda tentang tempat tinggal, ya kan? Itu semua wajar gitu, ya. Pastilah, namanya juga pernikahan kan. Yang berbahaya itu bukan konflik, ya. Yang berbahaya adalah ketika konflik berubah menjadi penghinaan, kekerasan, manipulasi, saling merendahkan, atau saling diam berhari-hari tanpa mau mencari jalan keluar. Ya, yang bahaya itu bukan konflik, tapi cara kamu berdua mengelola konflik itu. Ya, apakah ada jalan keluarnya? Apakah kamu mau menuju jalan keluarnya itu bersama-sama dia, atau satu mau, satu diem, atau dua-duanya diem? Pokoknya konflik aja terus yang dibahas. Ya. Rumah tangga nih ya, saya kasih
kalimat yang oke. Rumah tangga yang kuat bukan rumah tangga yang tanpa badai. Ya, pasti ada badainya. Biarpun kecil pasti ada badainya. Ya, tapi rumah tangga yang belajar memperbaiki kapal setiap kali badai datang. Ya badai itu biasa aja. Yang nggak biasa itu adalah cara kamu mengendalikan konflik, mengendalikan si badai itu sampai badai itu hilang. Oke? Nah, selanjutnya selanjutnya kebahagiaan rumah tangga tidak selalu terlihat dari luar. Ya, betul sekali. Media sosial membuat kita sering membandingkan. Ya, pasangan lain liburan, pasangan lain saling kasih hadiah gitu kan, pasangan lain romantis, terus kok rumah tangga saya, pasangan saya kok kayaknya nggak bahagia ya, saya nggak bahagia dengan pasangan saya ya, di rumah tangga saya ya. Loh ya, padahal kita hanya melihat beberapa menit yang dipilih orang itu untuk ditampilkan di media sosialnya. Ya. Nih, saya kasih tahu. Tidak ada yang mengunggah pertengkaran pukul 2 dini hari. Ya nggak ada lah orang yang mau kasih tahu bahwa aku lagi bertengkar nih, aku lagi berantem sama suamiku, sama istriku nih jam 2 pagi. Nggak ada yang mau kayak gitu kan. Tidak ada yang mau mengunggah pertengkaran pukul 2 dini hari. Tidak ada yang memotret saat rekeningnya hampir kosong. Tidak ada yang membagikan momen ketika salah satu pasangan menangis diam-diam karena merasa lelah. Nggak ada yang kayak gitu ya, di media sosial manapun nggak ada kayak gitu ya. Rumah tangga bukan kompetisi siapa yang paling romantis. Nah, itu yang harus kamu ingat-ingat. Kalau dia romantis ya udah nggak apa-apa, kita bikin romantis aja sendiri. Ya, rumah tangga adalah ruang bertumbuh yang seringkali berlangsung jauh dari sorotan orang-orang. Ya, makanya kalau kamu ngelihat ada di sosial media, nggak usah deh orang yang kamu kenal, orang yang nggak kamu kenal gitu misalnya. Duh, kok dia enak banget ya, romantis banget, jalan-jalan terus, belanja-belanja terus, makan-makan terus. Aku kok kayaknya nggak bisa kayak gitu, tapi aku pengen kayak gitu, gimana dong? Kok aku nggak bahagia dengan pernikahan aku? Hai sayangku, jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan pernikahan kamu dengan kehidupan pernikahan orang lain, karena kamu tidak tahu apa saja yang terjadi di balik foto-foto indah itu. Ya kan? Cuma mereka berdua yang tahu. Ya, dan itu juga tidak perlu orang itu kasih tahu ke kamu. Ya. Ini kok kayaknya seru banget sih bahasan kita kali ini ya. Kita lanjutinnya minggu depan aja ya. Ini masih ada banyak beberapa yang poin yang harus saya sampaikan. Ya, kalau begitu kalau masih mau curhat boleh di sini, atau kamu kalau mau kasih saran kah, tolong minggu depan bahas tentang ini dong. Saya sedang mengalami masalah ini, gitu boleh. Kamu curhat aja tadi di situ, ya. Oke, baiklah, kita akhiri aja dulu ya. Sebenarnya sih masih mau ngomongin nih tentang pernikahan, ini kayaknya oke banget gitu ya untuk kamu-kamu yang belum menikah, yang akan menikah, yang menuju ke sana. Yuk nonton ke sini, ajak teman-teman kamu nonton video ini juga. Ya, untuk kali ini saya selesaikan dulu. Insya Allah kita lanjut minggu depan di part kedua ya. Oke, terima kasih atas perhatian besi-besi aku semuanya. Mudah-mudahan insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah mencerahkan, dan insya Allah menginspirasi ya. Oke, terima kasih atas perhatian kamu. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.